Nah, oke teman-teman kami sekalian, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara memperbaiki sebuah encoder pada mesin cuci front loading LG 7 kg, 8 kg, 8,5 dan 14 kg itu kurang lebih modulnya sama. Mungkin hanya perbedaan di beberapa fitur saja. Namun ini permasalahannya ketika kita putar pada bagian encoder untuk memilih menu-menu yang ada pada bagian mesin cuci, itu dia tidak bisa memilih. Artinya lampu LED-nya mati gitu saja, tidak mau diputar. Nah, langkah awal kalian bisa buka pada bagian modulnya. Di beberapa teknisi itu ada yang dia bongkar dari belakang, dipotong gitu pakai mesin gerinda. Namun di video kali ini kita akan coba buka secara manual. Nanti kita lepaskan semuanya ya. Langkah awal kalian bisa lepaskan silikon yang melekat pada bagian PCB. Jadi di sini kita kerok dulu. Nanti kita congkel PCB-nya keluar tanpa merusak pada bagian casing modul itu sendiri. Nah, setelah kalian lepaskan, kalian bisa congkel modulnya ke bagian atas. Nah, kurang lebih kita lepaskan seperti ini ya. Jadi ini sudah saya congkel, ini memudahkan kita dalam proses perbaikan encoder. Nah, langkah berikutnya kita akan cek pada bagian encodernya. Nah, jadi ini sebelumnya sudah saya perbaiki, hanya saja ini untuk dokumentasi saya sendiri dan teman-teman mungkin yang menyimak video ini. Jadi ini sudah saya perbaiki dan hasilnya sudah oke, dan saya hanya berbagi saja bagaimana proses perbaikan yang saya lakukan. Dan mungkin teman-teman yang memiliki masalah yang sama nanti bisa disimak dan ditiru ilmunya. Nah, saya di sini juga untuk mendokumentasikan supaya nanti kalau ada kerusakan yang sama kita bisa tangani bersama dan tahu nilainya berapa. Nah, langkah pertama kalian bisa buka knopnya terlebih dahulu. Jadi knop ini bisa dibuka, dicongkel ke atas seperti ini. Kemudian ini ada bagian reflektornya, apa ini? Nah, yang bagian putih ini. Nah, langkah berikutnya kita akan keluarkan bagian ini, casing ya. Casing yang menutupi bagian LED. Nah, jangan langsung dicongkel karena di bagian belakang ini ada locknya. Nah, langkah pertama kalian lepaskan locknya terlebih dahulu. Nah, di bagian belakang sini ada locknya, ada dua ya ini. Kalian tekan-tekan ke dalam sampai locknya itu agak masuk ke dalam. Setelah itu baru kalian congkel dari luar seperti ini, sehingga casing ini bisa kita keluarkan. Nah, di sini sudah terlihat bagian encodernya dan beberapa LED. Nah, LED ini yang menyala ketika kita memilih menu-menu yang ada pada bagian mesin cuci. Nah, kita lihat di sini kemarin yang bagian kuning ini bekas tersiram air ya. Jadi bekas kemasukan air sehingga dia korosi, muncul hitam-hitam sehingga pada bagian sini ini warnanya berubah menjadi kekuning-kuningan. Padahal seharusnya ini warnanya hijau ya. Dan ini adalah bagian encodernya. Nah, encoder ini berfungsi untuk memilih atau seperti saklar. Ketika kita putar ke kanan dan ke kiri, dia fungsinya seperti saklar. Jika encoder ini tidak bisa memilih menu-menu yang ada pada bagian mesin cuci, langkah pertama kalian bisa cek terlebih dahulu encodernya dengan menggunakan multimeter digital. Caranya, kalian putar dan pilih pada bagian menu buzzer. Buzzer itu kalau kita tempelkan seperti ini dia berbunyi. Nah, seperti ini. Langkah pertama kita akan cek pada bagian kaki-kaki encoder. Kakinya ada 3. Kaki pertama, kaki tengah, dan kaki nomor 3. Nah, semuanya kalian bisa ukur seperti ini. Kalian hubungkan kaki pertama ke kaki ketiga. Kemudian kalian putar encodernya seperti ini. Nah, dia harus berbunyi ya. Berbunyi terputus. Berbunyi terputus itu artinya dia memilih, kemudian kalau kita putar dia bisa bekerja. Begitu sebaliknya, jadi kita putar bolak-balik dia harus putus nyambung. Buktinya putus nyambung dia berbunyi seperti ini, tit 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 kalau kita putar. Nah, seperti ini. Ini artinya kaki nomor 1 dan nomor 3 itu tidak ada masalah. Lanjut kita
Cek juga untuk kaki yang sebelahnya. Kita coba kaki 2 ke kaki nomor 3. Dengan cara yang sama, kita putar knopnya ke kiri dan ke kanan, berlawanan atau searah putaran jarum jam. Mode buzzer itu harus berbunyi seperti ini, tit tit tit, jadi dia terputus nyambung, putus nyambung, seperti itu. Begitupun kaki nomor 1 ke kaki nomor 2, jadi semuanya posisinya harus sama. Ketika kita putar, dia putus nyambung. Jika kondisinya seperti ini, maka encoder dalam kondisi bagus, tidak ada masalah. Kalau kalian cek tidak nyambung, maka dengan cara yang tadi kalian cek ternyata dia tidak berbunyi alias diam saja mode buzzernya. Nah, kalian bisa ganti encoder yang ada pada bagian knob ini. Nah, lantas bagaimana jika setelah kita cek encodernya ini kondisinya bagus? Artinya ketika kita cek dengan metode yang tadi, ternyata semuanya dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada masalah. Ketika kita putar, ternyata dia bisa berbunyi, dan ketika kita bolak-balik pun dia juga bisa berbunyi. Langkah berikutnya, kalian bisa cek beberapa komponen pendukung pada bagian encodernya. Kalian lihat di sini ada beberapa resistor dan kapasitor. Semuanya harus kalian pastikan nilainya sesuai dengan nilai yang ada. Misalnya, di sini saya ukur pada bagian R403 kalau tidak salah. Ini kita cek lagi. Ada 2 buah R di sini. Nah, ini R1, 2, 3, 4 dan di sini 2 buah kapasitor. Begitupun pada bagian yang atas, ini juga terdapat beberapa resistor dan juga kapasitor. Nah, kalian pastikan nilainya semuanya mendekati seperti yang nilai di atasnya. Nah, langkah awal kalian putar selektor pada bagian ohm ya. Jadi ini adalah cara mengukur resiston atau resistansi dari resistor. Nah, untuk resistor pada bagian atas, di sini nilainya 4,7 kilo ohm. Begitupun yang bawah ini juga harus sama, 4,7 ohm. Jadi, nilai dari resistor yang atas itu 4,7 ohm. Sedangkan untuk yang sebelahnya, ini nilainya 333 ohm. Yang bagian bawah itu sama, 334 ohm. Ini masih dalam toleransi. Kemudian yang pada bagian atas ini nilai resistansinya itu 1 kilo ohm ya. Ini 9,9 itu masih dalam toleransi sama. Nah, kalian pastikan semua nilai resistansi itu harus sesuai ya. Jadi kemarin ini saya temukan satu buah resistor itu nilainya melebihi dari nilai yang di atasnya. Nah, sebagai contoh di sini saya tunjukkan komponen yang sudah saya ganti disebabkan resistansinya terlalu tinggi. Nah, setelah saya melakukan pengukuran, kemarin saya temukan satu buah resistor yang pada bagian bawah, ini R berapa? R404 ya. R404 di sini nilainya sudah melebihi nilai yang tertera pada bagian body marking. Kalau tadi kita ukur nilainya sekitar 472, 473. Ini nilainya sudah melebihi dari nilai toleransi, sehingga untuk resistor R403 yang nilainya melebihi dari toleransi itu sudah saya ganti dan hasilnya bisa kita pilih sesuai dengan mode pencucian yang kita inginkan. Jadi untuk kerusakan pada encoder ini, jika kalian encodernya sudah kalian cek kondisinya oke, langkah berikutnya kalian cek komponen-komponen pendukungnya tadi. Dan ini resistor yang sudah kami ganti tadi, nilainya sudah melebihi toleransi. Dengan cara itu, mudah-mudahan encoder yang rusak bisa kalian perbaiki. Semoga menginspirasi, selamat mencoba dan semoga sukses.